sertifikat tanah yang berdiri gereja tersebut sebesar 6 miliar. Dan ternyata dan lagi-lagi si anak tersebut itu tidak bisa juga membayar. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Sampurasun untuk warga Jawa Barat khususnya dan umumnya untuk rakyat Indonesia dimanapun kalian berada ya. Berjumpa kembali nih sama kita Empo Mochika dalam acara Ruang Cerita Kisah Kasus. Nah, malam kali ini Empo ingin menanggapi tentang kisah seorang pendeta yang meminta bantuan sama Bapak Deddy Mulyadi. Begitu, tentang apa sih Po? Tentang kisah kasusnya, yaitu sengketa antara gereja dengan Bank BPR. Kok bisa ya Po kayak begitu? Nah, makanya di sini kita kupas tuntas bersama-sama ya. Makanya yuk, jangan sampai kalian nonton cuma sepotong-sepotong aja nih video. Tonton sampai akhir ya, biar apa? Biar kagak salah paham, biar kagak gagal pemahaman begitu. Jangan dibiasain nonton video sepotong-sepotong ya. Wayahnya suka kagak suka tonton dulu nyampe akhir begitu. Udah yuk buruan segera siapin cemilan, kopi, apapun itu, udah duduk manis lu tonton nih YouTube-nya Empo Mochika. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Buat pendapat-pendapat kalian boleh tinggal ramaikan di komentar. Ya udah yuk lanjut aja ke kupas tuntas kisah kasus. Nah warga, kisah mengharukan ini berawal dari kedatangan si Bapak Pendeta yang bernama Perhimpunan Simatupang ya, dari Cianjur, berkunjung menemui Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Beliau meminta bantuan kepada Pak Deddy Mulyadi begitu kan, terkait permasalahan gereja yang sedang dihadapi, yaitu apa? Yaitu sengketa. Ya, gereja sudah berdiri 40 tahun tapi terancam akan disita oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Kok bisa sih Po gereja mau disita? Nah, disinilah permasalahan yang akan Empo kupas tuntas, begitulah ya, akan Empo tanggapi, akan Empo ceritakan sama kalian semua begitu. Karena apa? Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, kok bisa gitu kan. Bahkan ada yang pro dan ada yang kontra juga nih terkait Pak Deddy Mulyadi membantu memfasilitasi terkait kasus gereja ini begitu ya. Jadi permasalahan pertama yang dialami oleh gereja ini adalah sengketa yang akan disita bangunannya oleh pihak Pengadilan Negeri Cianjur. Karena awalnya itu salah satu anak pendiri dari gereja tersebut ini melakukan pinjaman ke salah satu bank, yaitu Bank BPR, dengan menjaminkan sertifikat tanah yang berdiri di atasnya itu bangunan sebuah Gereja Kristen Alkitab Indonesia atau GKAI begitu. Nah, kenapa sih kok bisa begitu ya? Ini anak pendirinya melakukan pinjaman dengan sertifikat tanah yang masih berdiri sebuah fasilitas umum. Dan di sini juga banyak yang berkomentar bahwa kok bisa juga pihak bank mau mengambil agunan tersebut padahal di situ berdiri fasilitas umum. Nah, jadi awalnya ini terkait gereja tersebut itu tuh adalah tanah wakaf dari si pendiri gereja ya, si Bapak pendiri gereja, kita sebut aja Bapak S begitulah ya, biar kagak pusing gitu nanti Empo ngejelasinnya. Nah, si Bapak S ini tuh mewakafkan tanah beserta gerejanya kepada jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Cuman di sini sebelum merubah nama sertifikat kepemilikan tanah tersebut untuk Gereja Kristen Alkitab Indonesia ini, beliau sudah wafat terlebih dahulu pada tahun 2006 ya, kalau Empo tadi riset gitu kan, mencari info. Jadi si Bapak pendirinya ini tuh wafat di tahun 2006 sebelum merubah sertifikat hak milik pribadi ke hak milik pengguna atau wakaf begitulah ya terkait gereja tersebut.
Nah, si anak pendiri gereja tersebut ini tuh melakukan pinjaman lah ke bank. Awalnya si anak tersebut itu menggunakan sertifikat tanah yang bukan tanah berdiri gereja tersebut. Begitu, cuman karena mungkin satu hal dan lainnya, anak pendiri tersebut itu tuh ternyata tidak bisa membayar juga, dan alhasil mentop up lah itu terkait pembayaran hutang sebelumnya menggunakan sertifikat tanah yang berdiri gereja tersebut sebesar 6 miliar. Dan ternyata dan lagi-lagi si anak tersebut itu tidak bisa juga membayar terkait pinjamannya, dan akhirnya sekarang seperti ini, bersengketa. Begitu kan, cuma satu permintaan dari si Bapak Pendeta Perhimpunan ini tuh ya, mereka ingin beribadah secara tenang, begitu kan. Bahkan di sini juga ada titip pesan dari si Bapak S selaku pendiri gereja tersebutnya ini tuh, ingin ketika beliau meninggal itu kuburannya itu maksudnya dia itu dimakamkan di depan gereja tersebut, bahkan itu sudah dilaksanakan. Nah, jadi sekarang itu si gereja dan makam si bapak pendiri gereja tersebut itu tuh ya terancam disita. Begitu, itu awal mula permasalahannya. Yang kemarin padanya nanya, kok bisa, jangan maulah pada dia ngebantu, itu kan hutang pribadi, hutang inilah, tapi kok mau dibantu dan lain-lain. Ya komentar-komentarnya berseliweran banyak banget gitu kan ya. Nah, kita lanjut ke solusi pemecahan permasalahan yang akan dibantu oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi menawarkan diri menjadi fasilitator antara si gereja tersebut, begitu ya, dengan si pihak bank. Salah satunya Pak Deddy Mulyadi membantu untuk melakukan pelunasan hutang sebesar 6 miliar. Dengan cara apa sih, kok banyak banget Pak Deddy Mulyadi duitnya? Kan biasanya kayak begitu ya, yang dilontarkan oleh para netizen begitu. Nah, di sini Pak Deddy Mulyadi mencoba untuk pelunasan hutang tersebut itu meminta bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang beragama Kristen juga, agar saling membantu sesama satu sama lain, begitu, terkait permasalahan yang sedang dialami oleh Gereja Kristen Alkitab Indonesia ini. Dan bantuan lanjutannya juga, Pak Deddy Mulyadi ini meminta untuk menunda dulu sementara terkait sengketa gereja tersebut, karena bagi Pak Deddy Mulyadi ini tuh adalah fasilitas umum. Daripada memulai dari awal lagi, dari nol lagi terkait pembangunan gereja, ibaratnya begitu kan, malah membutuhkan banyak biaya lagi, bahkan bisa lebih dari 6 miliar. Jadi Pak Deddy Mulyadi mengambil keputusan, udahlah, gereja ini tetap berdiri, begitu kan, cuman ayo kita bahu-membahu, saling membantu, gotong royong untuk melunasi pelunasan terkait hutang yang sedang dialami oleh gereja tersebut. Tapi yang membuat hutangnya itu, ingat, bukan mereka, para jemaat gereja, bukan, ataupun si gereja tersebut, bukan, tapi adalah anak salah satu pendiri gereja tersebut. Nah, jadi tetap dipertahankan upayanya itu untuk fasilitas umum tempat beribadah. Ya begitu kan, kalau dari awal belum, nanti pasti ada sedikitnya konflik lah mungkin, begitu kan, terkait izin pendirian bangunan bersama warga setempat, begitu. Kalau mulai lagi dari awal, belum pembelian tanah, belum pembangunannya, ya pokoknya lebih dari 6 miliar ini. Jadi Pak Deddy Mulyadi mengupayakan bantuan pelunasan hutang terkait gereja Kristen Alkitab Indonesia ini kepada Bank BPR dengan cara meminta bantuan kepada pengusaha-pengusaha Kristen, dan upaya penundaan sementara terkait maunya disita gereja tersebut ke Pengadilan Negeri Cianjur. Nah, begitu warga ya. Jadi buat kalian yang kemarin masih gagal paham, masih kurang fokus, nyampe Pak Deddy Mulyadi ngupload tentang bantuan kepada GKI ini tuh 3 kali ngupload, soalnya masih banyak banget yang salah paham dan masih banyak yang kurang mengerti terkait kok bisa nyampe dibantu begitu terkait gereja tersebut. Ini kan hutang pribadi gitu kan. Nah, begitulah intinya. Jadi intinya kita rangkumin ya. Rangkumannya, permasalahan gereja yang dialami oleh GKI ini tuh adalah permasalahan hutang pinjaman yang dilakukan oleh anak
pendiri gereja tersebut. Karena apa? Karena sertifikatnya belum dirubah kepemilikannya, begitu. Dan upaya solusinya adalah pelunasan hutang gereja tersebut ke pihak bank. Dengan cara apa? Dengan cara bergotong royong mencari bantuan ke pihak pengusaha-pengusaha Kristen, dan juga adanya penundaan untuk sementara, jangan dilakukan dulu deh sengketa ini, begitu kan, demi kemaslahatan bersama, begitu ya. Mudah-mudahan di video Empo ini kalian agak sedikit ngerti begitulah ya terkait kasus tentang sengketa gereja dan Bank BPR ini ya. Mudah-mudahan mengerti. Pokoknya kata Empo apa? Nonton videonya dari awal sampai akhir. Cermati pelan-pelan gitu kan. Jangan langsung-langsung nonton, komen. Jangan. Udah ya, begitu aja nih. Empok menanggapi atau menceritakan kembali terkait tentang sengketa Gereja Kristen Alkitab Indonesia bersama salah satu bank, yaitu Bank BPR. Ya, mudah-mudahan aja ya semua permasalahan ini tuh bisa cepat terselesaikan, karena bagaimanapun juga kita ini di Indonesia ini, di Jawa Barat ini tuh memiliki beragam budaya, berbagai ragam ras, suku, bangsa, bahkan agama. Jadi kita di sini harus tetap kembali saling toleransi antar umat beragama, saling support, saling mendukung satu sama lain, begitu ya. Agar apa? Agar hidup kita ini tuh damai, tentram ya. Jangan ada lagi terkait perselisihan antar beragama, jangan ya. Karena pada dasarnya baik itu Tuhan Yang Maha Esa maupun kepercayaan masing-masing itu selalu diajarkan tetap apa? Tetap saling menjaga satu sama lain, tetap saling melakukan kedamaian agar hidup kita ini berdampingan tentram, damai. Begitu ya. Dari Empo mah udah ya. Udah, pokoknya jangan ada yang kontra-kontra kok pakai poin ini itu lagi terkait masalah kasus yang sedang ditangani oleh Pak Deddy Mulyadi ini ya terkait gereja. Kembali lagi, salam solidaritas tuh kan ya dari Empo mah. Agar apa? Agar terciptanya Jawa Barat damai, agar terciptanya Indonesia damai. Begitu udah ya warga. Empo udah lama banget ini ngecoblak dari sono kemari begitu kan, ngalor ngidul Empo ngecoblak melulu ya. Udah tahu Empo mah, kalian juga pasti bosan, pasti jenuh itu ngelihat video Empo ini ya. Ya begitulah ya, namanya kita itu kalau menjelaskan sesuatu itu memang harus panjang kali lebar di Indonesia ini mah, biar apa? Biar pada ngerti. Begitu. Kalau tibang sedikit-sedikit mah banyak yang pada salah paham yang ada nanti. Udah ya, terkait video yang akan Empo bawakan nanti, yuk jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar apa? Agar tidak ketinggalan berita terkait berita-berita terbaru yang akan Empo tanggapi gitu. Empo menjembatani antara kata demi kata, cerita demi cerita sesuai narasi yang Empo bawakan, agar apa? Agar kalian agak sedikit-sedikit mudah paham gitulah ya dengan bahasa sehari-hari kita, begitu. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.